Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau bikin doa? Saya Ibu. Ayo coba Lala bikin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Nah, setelah tadi kalian membaca doa, sekarang Ibu ingin kalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Ayo kita bernyanyi. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, setelah tadi kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya, sekarang Ibu ingin menanyakan kabar kalian. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah jika baik. Ibu ingin mengecek kehadiran kalian semua. Coba Fitri Ainun Nikmah hadir. Hadir Ibu. Umi Abidah hadir. Hadir Ibu. Munia Widatinisa hadir. Hadir Ibu. Ibtan Aulia Rahman hadir. Hadir Bu. Nah, ternyata hadir semua ya, alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan belajar pada tema 1, yakni tentang selamatkan makhluk hidup. Subtema 1 yakni tumbuhan sahabatku yang terdapat pada pembelajaran 1. Untuk tujuan pembelajaran, yakni yang pertama, setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Yang kedua, setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menyimpulkan ide pokok dan informasi penting. Yang ketiga, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Yang keempat, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu melengkapi simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan. Yang kelima, setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Yang keenam, setelah mengamati bunga, siswa mampu memberi contoh cara perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Yang ketujuh, setelah berdiskusi, siswa mampu melengkapi perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Yang kedelapan, setelah berdiskusi, siswa mampu merumuskan contoh penggunaan yang perkembangbiakannya secara generatif. Yang kesembilan, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari 2 negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang ke-10, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu menguraikan karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik, dan wilayah ASEAN. Yang ke-11,
Setelah berdiskusi, siswa mampu melengkapi laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Yang ke-12, setelah berdiskusi, siswa mampu merumuskan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Nah, untuk indikatornya, untuk muatan bahasa Indonesia, yakni 3.1.1 menemukan ide pokok dan informasi penting, serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Yang kedua, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan. Yang ketiga, mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara lisan menjadi sebuah tulisan. Yang keempat, melengkapi simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan. Untuk muatan IPA-nya, yang pertama yakni mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang disediakan dan manfaatnya. Yang kedua, memberi contoh cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, melengkapi perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya. Yang keempat, merumuskan contoh tumbuhan yang perkembangbiakannya secara generatif. Untuk muatan IPS, yang pertama menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya. Yang kedua, menguraikan karakteristik geografis dan sosial budayanya. Yang ketiga, melengkapi laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara. Yang keempat, merumuskan hasil identifikasi karakteristik geografis dari dua negara. Nah, jadi rangkaian kalian di sini bisa meliputi membaca, menulis, mengamati, dan berkelompok. Nah, sekarang Ibu ingin kalian untuk membaca teks tentang perkembangbiakan jagung pada halaman 2. Silakan dibaca terlebih dahulu bukunya ya. Ibu beri waktu selama 3 menit untuk membaca. Sampai sini, Bu. Iya, sampai terakhir itu. Wow, banyak, Bu. Bentar. Bagaimana, sudah dibaca anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Nah, Sudah, Ibu. jika kalian sudah tadi membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak, sekarang Ibu ingin kalian untuk menemukan ide pokok dari teks tersebut. Coba dicari ide pokoknya yang mana saja. Per paragraf berarti. Ya, coba dicari. Paragraf 1. Bagaimana, apakah sudah anak-anak? Sudah, Ibu. Nah, jika kalian tadi sudah menemukan ide pokok setiap paragrafnya, sekarang Ibu ingin kalian untuk menyimpulkan ide pokok dari informasi penting itu. Coba tiap paragraf itu mana saja, simpulkan. Bagaimana, apakah sudah anak-anak? Sudah, Ibu. Nah, selanjutnya Ibu di sini punya diagram Venn. Dari setiap paragraf itu coba dituliskan ide pokoknya yang mana saja. Ibu tulis semua ini. Iya, tulis semua sampai paragraf 5 ya. Boleh kerja sama, Bu. Boleh. Kalau nggak diisi, kenapa, Bu? Harus diisi ya, biar ada. Sudah. Kamu sudah. Belum. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Belum, Bu. Tinggal 1, Bu. Sudah, ini udah. Sudah, Bu. Ya, jika kalian tadi sudah menyimpulkan dari setiap paragraf ide pokoknya, sekarang Ibu ingin kalian untuk mengembangkan simpulan tadi, kemudian menjadi tulisan sehingga dibacakan. Coba sekarang siapa yang mau baca tadi? Dari hasil simpulannya. Yang simpulan.
Saya Bu. Ya, coba Ainun dibacakan. Simpulan paragraf 1, jagung merupakan salah satu bahan makanan pokok di berbagai negara. Sudah Ibu. Dilanjut ya sampai paragraf 5-nya. Ya Ibu. Paragraf 2, seorang petani jagung memulai membiarkan tanamannya dengan memberi biji jagung. Paragraf 3, pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putih. Paragraf 4, setelah terjadi pembuahan, bunga jagung terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Paragraf 5, supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung. Nah, setelah tadi kalian menyimpulkan dan membacakan hasil dari kerja kalian mengenai ide pokok, selanjutnya Ibu di situ punya gambar bunga. Coba dilihat gambar bunganya. Halaman berapa Ibu? Halaman 5. Coba diamati mengenai bagian-bagian bunga. Apa saja di situ? Kepala sari, Ya, ada kepala sari. Kemudian apa lagi? tangkai sari, mahkota, Ya, betul. dan panang sari, Pelopa dan dasar bunga, bakar biji, tangkai putih, kepala putih. Ya, betul sekali. Nah, setelah tadi kalian mengamati bagian-bagian bunga, sekarang Ibu minta kalian untuk mengidentifikasi kira-kira yang ada di gambar ini termasuk tanaman apa? Mangga. Mangga. Nah, betul sekali. Nah, sekarang Ibu ingin meminta kalian untuk mengidentifikasi kira-kira pohon mangga ini berkembang biak secara generatif apa tidak? Generatif. Ya, kalau generatif bagaimana alasannya? Coba dibaca. Dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan, Bu. Ya, betul. Lagi, apa lagi? perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Ya, betul. Apa lagi? Hasil dari pembuahan adalah zigot, Bu. Ya, betul. Lagi selanjutnya apa? Zigot berkembang menjadi lembaga, bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah, Bu. Sudah selesai. Coba baca lagi, apa lagi? Lembaga yang berada di dalam biji merupakan jalan tumbuhan baru, Bu. Nah, betul sekali. Nah, selanjutnya Ibu ingin meminta kalian untuk berdiskusi dengan teman kalian. Bisa dua-dua ya nanti. Berdiskusi mengenai tumbuhan apa saja yang perkembangbiakannya generatif. Bisa dibentuk dalam bentuk tabel. Coba bisa ditulis di sini. Coba ditulis di situ tumbuhan apa saja yang perkembangbiakannya secara generatif. Jagung. Bentuk tabel ini. Iya, dibentuk tabel. Dokumen. Iya. Kelompok ya. Tahu nggak punya? Sampai biji. Kembang biakan itu. Ya. Leker nak, kembali leker. Dah bekerja. Tetap.
Bagaimana? Apakah sudah, Nana? Sudah, Ibu. Nah, setelah kalian tadi berdiskusi mengenai tumbuhan apa saja yang perkembangbiakannya generatif, sekarang Ibu ingin minta perwakilan dari kalian untuk membacakan hasil dari diskusi kalian. Coba dibacakan. Saya Ibu. Ya, coba Lala baca. Yang perkembangbiakan sama biji itu ada tanaman jagung, timun, cabai, sawi, semangka, tomat. Ya, Kemudian betul. Ibu, Lagi ada apa lagi? Kelompok lain Ibu. Ya, coba kelompok lain. Dibacakan hasilnya. Yang perkembangbiakannya cangkok itu tanaman jambu, mangga, Ya, lagi. jeruk, Ya, betul. kelengkeng, delima. Nah, setelah kalian tadi membacakan hasil dari diskusi kalian, sekarang Ibu ingin kalian untuk membaca tes tentang ASEAN. Coba dibaca. Halaman berapa? Halaman 8. Coba dibaca teksnya. Ibu beri waktu 3 menit. Punya kamu. Ini Bu. Ya, akan dibaca dulu. Bagaimana, sudah dibaca, Nana? Sudah, Ibu. Nah, sekarang perwakilan kelompoknya coba dibacakan bagaimana kondisi geografis dari negara ASEAN dan kehidupan sosial budayanya. Coba dibaca. Saya Ibu. Ya, coba dibaca, Inun. Kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Ya, betul sekali yang telah dibacakan Ainun tadi. Nah, sekarang Ibu ingin kalian menyebutkan bagaimana kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN tadi. Coba dibacakan. Bagaimana kondisi sosial budayanya? Coba dibacakan bagaimana. Nah, coba dilihat lagi di bukunya bagaimana kondisinya. Ya, coba dibacakan. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Ya, betul. Lagi apa lagi? Malaysia, Bu. Ya, boleh. Mana Malaysia? Ini ada halaman 10. Coba dibaca bagaimana yang Malaysia. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown. Ya, betul. Lagi. Kota itu terletak di Pulau Penang. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan yang bernuansa Melayu Tionghoa. Ya, betul. Benar yang dikatakan Mirda tadi mengenai kondisi geografis dari negara-negara ASEAN. Selanjutnya, Ibu ingin kalian untuk mengisi diagram Venn di sini terkait perbedaan dari kedua negara di ASEAN. Coba diisi. Coba diisi terlebih dahulu. Ibu beri waktu selama 3 menit. Negara Indonesia sama negara apa, Ibu? Bebas, negara apa saja di situ yang mau kalian tulis perbedaannya. Tulis berapa perbedaan, Ibu? Bebas berapa saja yang kalian temukan. 2 gak apa-apa ya, Bu? Tidak apa-apa. Kalau Indonesia sama Singapura gak apa-apa, Bu? Boleh. Tropis. Bagaimana? Apakah sudah, Nana?
Belum Bu, dikit lagi Bu. Ya, lanjut. Bagaimana? Apakah sudah, anak-anak? Sudah Ibu. Nah, jika sudah, sekarang ibu ingin kalian untuk menyampaikan hasil dari tulisan kalian tadi. Coba dibacakan apa saja perbedaannya di situ. Saya Ibu. Ya, coba beda. Negara Indonesia sama Singapura Bu. Ya, boleh. Pemanfaatan anggrek di Indonesia digunakan sebagai benang gas. Ya, Di Singapura dijadikan sebagai aromaterapi. ya. Jadi, Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di negara Indonesia. Bahasa Inggris sebagai bahasa resmi di negara Singapura. ya, betul. Lagi. Sudah. Tadi sudah benar yang dibacakan oleh Mbak Udanya ya. Terakhir, sekarang ibu ingin meminta kalian untuk merumuskan hasil dari kerja kalian tadi mengenai kondisi geografi di kehidupan sosial budaya. Coba gimana kondisi geografisnya? Saya Bu. Ya, coba udah. Letak geografis di Asia Tenggara berada di antara 3 perairan Bu. Ya, betul. Lagi apa lagi? Yaitu belum selesai Bu. Ya. Yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. Ya, apa Terus lagi? Laut Cina Selatan di utara dan Samudra Pasifik di timur Bu. Nah, ya betul sekali yang telah dibacakan oleh Wirda tadi. Sekarang, Ibu ingin menanyakan kepada kalian mengenai materi yang tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ibu. Sudah tidak ada ya? Ibu mau nanya, Nanya apa? negara Laos itu juga termasuk ASEAN Bu. Ya, termasuk negara Laos itu juga termasuk negara-negara ASEAN. Ya Nah, Bu. selanjutnya, Ibu di sini ingin memberikan kesimpulan terkait materi yang telah kalian pelajari tadi. Jadi, kalian tadi telah belajar mengenai perkembangbiakan generatif, selanjutnya mengenai kondisi geografis dari negara-negara ASEAN. Nah, selanjutnya, jadi kalian di situ bisa belajar mengenai perkembangbiakan generatif itu bisa belajar dari alam, tidak harus didampingi oleh orang tua, guru, kalian bisa belajar dengan sendiri. Nah, selanjutnya sebelum ibu mengakhiri pelajaran pada hari ini, ibu ingin meminta kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Intan. Coba Intan mimpin doa untuk sebelum mengakhiri pelajaran. Belum pula, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik, ibu tutup pelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam